Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah wa fihi taqumus sa'ah fa akthiru salata fihi alayya. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan, di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya diwafatkan seluruh manusia, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca salawat atasku di dalamnya. Hari Jumat 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 September 2024. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita untuk salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian pagi ba'da salat subuh dengan tema Az-Zad qabla al-maut, bekal menghadapi kematian. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Tema bekal menghadapi kematian ini adalah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ketika bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh basara bi jama'ah, ketika kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu terlihat sekumpulan manusia. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alama ijtama'a alaihi haula, mengapa mereka itu berkumpul-kumpul? Kemudian ada yang menjawab, ala qabrin yahfiruna, atas sebuah kuburan yang mereka sedang gali. Lalu Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, fa fazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terkejut. Fa badara baina yaday ashabihi musri'an hatta intaha ila al-qabr. Kemudian beliau berjalan di tengah para sahabatnya dengan cepat sampai menuju kuburan. Fajatha alaih, lalu beliau duduk di atas lutut beliau di kuburan tersebut. Fastaqbala min baini yadayhi li anzura ma yasna. Fastaqbaltuhu min baini yadayhi li anzura ma yasna. Lalu aku berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan. Fabaka hatta balla thara min dumu'ihi. Kemudian
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sampai membasahi pipinya akibat tangisan beliau tersebut. Thumma aqbala alaina. Kemudian setelah itu beliau menghadap kepada kami. Kemudian beliau bersabda, "Ai ikhwani limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku sekalian, untuk hari seperti ini maka persiapkanlah. Untuk hari seperti ini maka persiapkanlah. Ini hadis dari sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Meskipun hadisnya lemah, akan tetapi maknanya benar. Dan kita sebagai seorang muslim harus mempunyai persiapan, bekal untuk menghadapi kematian yang setiap dari kita akan menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Inilah dalil dari tema kajian kita. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari yang seperti ini, hari seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, maka persiapkanlah, berbekallah. Adapun apa bekal menghadapi kematian? Maka bekal menghadapi kematian tidak ada lain kecuali iman dan amal saleh. Jawabannya mudah sebenarnya. Bekal menghadapi kematian tidak ada lain kecuali iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Yang artinya, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Bekal paling bagus adalah ketakwaan. Takwa ada dua sisinya, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Sekali lagi, kalau ditanya apa bekal menghadapi kematian, mudah jawabannya, yaitu takwa, beriman, beramal saleh. Sebagaimana hadis Rasul ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, ya, amal saleh dalam keadaan dia beriman, bertauhid, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik salah satunya adalah nyaman setelah kematian. Karena Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, imam ahli tafsir yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan kehidupan yang baik tashmalu jami'a wujuhir rahah. Kehidupan yang baik bagi seorang yang beramal saleh dan beriman mencakup seluruh kenyamanan, baik saat hidup
atau sesudah meninggal dari dunia ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana bersemangat untuk beramal saleh? Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana bisa mengambil bekal beramal saleh, bertakwa, semangat di dalamnya selama masa hidup? Karena kita ini banyak sekali yang menghalangi untuk beriman dan beramal saleh. Ada syaitan, musuh kita. Inna syaitana kana lakum adu, fattakhidhuhu aduan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Dan syaitan senantiasa mengajak kepada api neraka. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Sesungguhnya dia mengajak pengikutnya kepada menjadi penghuni neraka. Ada syaitan yang mengganggu iman dan amal saleh. Yang kedua, ada hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu mengganggu kita, mengajak kita untuk berbuat keburukan. Dua sudah, ada hawa nafsu. Yang ketiga, ada sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang membuat kita akhirnya bermaksiat. Contoh misalkan, innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kezaliman dan selalu berbuat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, wa kanal insanu ajula. Manusia itu sukanya tergesa-gesa. Gara-gara tergesa-gesa akhirnya diberi musibah sedikit oleh Allah, langsung menggerutu, berkeluh kesah, menuduh Allah tidak adil, akhirnya bermaksiat dengan lisan dan seterusnya. Tiga sudah yang menghalangi kita untuk beriman, beramal saleh. Ada iblis, syaitan, ada sifat-sifat buruk, kemudian ada hawa nafsu, belum lagi lingkungan, teman-teman yang buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan agamanya, kebiasaan temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Salat yang merupakan rukun kedua di dalam agama Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat, kita lalaikan gara-gara syahwat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal itu, tentang orang-orang yang melalaikan salat gara-gara syahwat. Fa khalafa min ba'dihim, dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Maka akan ada generasi yang menggantikan mereka yang buruk, yang melalaikan salat. Kenapa melalaikan salat? Mengikuti syahwat. Kenapa mengikuti syahwat? Karena lingkungannya begitu. Ada lingkungan yang tidak mengajak kita untuk sholat. Ada media sosial yang 24 jam yang kita bisa lihat. Begadang malam sholat subuh tidak. Kemudian ada orang-orang yang mengajak kita untuk begadang kemudian sholat subuh tidak. Lingkungan. Wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan mendapatkan ghay. Apa itu ghay? Wadin fi jahannam min qayh wa dam. Sebuah lembah dalam neraka jahannam yang isinya darah dan nanah. Adalah yang mengatakan ghay berdasarkan tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'hu al-jibal lama'at. Allahu akbar. Ghay bagi yang melalaikan salat, terutama salat subuh para ikhwah. Dan saya pesan, ini sedikit menyimpang dari tema kita. Saya pesan, salat subuh itu pelancar rezeki. Para ulama mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya bani Adam, hadis qudsi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Ibnu Adam, irka' li arba'an awalan nahar, akfika akhirah. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang bermadzhab Hambali, ulama Islam abad ke-8 Hijriah mengatakan, "Huma indi raka'atul fajri wa faridatuha." Menurutku 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Ada hal yang melalaikan kita dari salat subuh dan 2 rakaat sebelum subuh gara-gara lingkungan kita. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang melalaikan salat masuk ke dalam neraka ghai. Ghai adalah wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Saking panasnya kalau seandainya masuk gunung, gunungnya akan meleleh. Kita tahu gunung terbuat dari bebatuan. Batu adalah materi di dunia ini yang paling keras. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asyad minal hijarah. Dia lebih keras daripada batu, karena batu adalah materi di dunia ini yang paling keras. Tapi saking panasnya ghai yang disediakan bagi orang-orang yang melalaikan sholat, terutama laki-laki sholat berjamaah di masjid, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka ghai yang sangat panas, gunung pun meleleh. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kembali ke tema kita, bekalnya mudah, iman dan amal saleh. Tapi bagaimana istiqamah dalam iman dan bagaimana istiqamah dalam amal saleh? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menyebutkan tentang bagaimana istiqamah dalam iman dan amal saleh sehingga kita berbekal sebelum kita mati, saya akan menyebutkan dulu beberapa kepastian tentang kematian. Beberapa kepastian tentang kematian yang harus diyakini dalam qalbu seorang muslim tanpa boleh ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, kematian pasti akan datang tepat pada waktunya, tidak akan pernah terlambat. Walau sekejap pun, dan tidak akan pernah terlalu cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum fala la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika datang kepada mereka ajalnya, batas waktunya di dunia, maka tidak akan terlambat walau sekejap, dan tidak akan terlalu cepat. Surat Al-A'raf ayat 34. Ini kepastian pertama. Kematian pasti datang dan tidak akan pernah terlambat. Yang kedua, ini yang susah. Tidak ada yang tahu kapan mati. Itu kepastian yang kedua. Nggak ada yang tahu kapan mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan siapa yang menentang ini berarti dia menentang Al-Quran. Surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia perbuat besok hari. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia meninggal. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang seseorang keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah di Masjid Oman, meninggal setelah sholat subuh, meninggal mau menuju masjid. Itu baik kalau seandainya yang dituju adalah tempat amal saleh. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallah idza arada bi'abdihi innallah idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Allah jika menginginkan untuk seorang hamba dicabut nyawanya di sebuah tempat, Allah akan menjadikan hamba tersebut mempunyai tempat, mempunyai hajat di tempat tersebut. Dan berdasarkan hadis ini saya sering memotivasi bagi para jamaah kaum muslimin yang diluaskan rezekinya oleh Allah, yang hidupnya di Indonesia ataupun di Banda Aceh cuma duduk-duduk aja karena hartanya sudah jalan.
Sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia punya apartemen, punya rumah di Madinah sana. Yang kalau mati di Madinah pasti dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke Indonesia hanya sekedar melihat perusahaannya jalan, alhamdulillah, balik lagi ke sana. Karena visa mudah sekarang. Visa sangat mudah sekarang. Sebagaimana kita pergi ke Malaysia, pulang pergi saja. Tentunya beda orang yang meninggal, kata Rasulullah SAW, man istata'a an yamuta bil Madinah falyafal fa inni ashfa'u lahu yaumal qiyamah. Siapa yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, lakukanlah. Aku akan memberi syafaatnya nanti pada hari kiamat. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan diremehkan. Pasti bahagia dunia akhirat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mempunyai bekal semangat untuk beramal seperti itu? Itu yang kita cari sekarang. Ini kepastian kematian yang kedua. Kematian pasti datang, kemudian tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Yang kedua, kematian tidak ada yang mengetahuinya. Maka dalam poin yang kedua ini, hati-hati, jangan sampai merasa masih lama matinya. Ada perkataan Syekh kami, Syekh Fadilat Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar di Masjid Nabawi dan guru besar akidah di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, qad yadkhulul mautu ilal bait. Kadang kematian masuk ke dalam rumah. Fara'a fil baiti man kana musinnan wa akhara maridan. Ternyata di dalam rumah ada orang yang sakit keras, ada orang yang tua renta. Lakinnal maut ya'ti ila man kana sahihan syabban. Ternyata kematian datang kepada yang sehat dan masih muda. Kematian tidak berbau. Hati-hati. Dan kepastian yang ketiga, setelah kematian tidak ada yang tahu, kepastian yang ketiga, al-maut fasil baina daril hayah wa daril mamat, baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah pembeda antara waktu untuk beramal dengan waktu untuk mengambil ganjaran pahala atas amal tersebut. Kalau sudah mati tidak akan pernah bisa sujud walau sekalipun. Kalau sudah mati tidak akan pernah bisa bersedekah walau 1 sen pun. Makanya ada ayat disebutkan dalam Al-Quran yang disebut oleh para ulama ayatul raj'ah, ayat minta pulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, qala, mereka, ia berkata, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku ya Allah. Jangankan mati Pak, kita sekarang, saya berumur 46, Bapak mungkin ada yang kakek-kakek saya, paman-paman saya yang umurnya 50-an, 60-an, 70-an, ingin kembali. Alangkah indahnya saya berumur belasan dulu, ngafal Quran. Sekarang umur 60-an, 70-an, hafalannya cuma juz 30. Alangkah indahnya dulu saya belasan umurnya, umur 13, 14, 15, 16, 17, 18, saat SMP, SMA saya menghafal Quran. Penyesalan. Sama ini dengan orang yang mau meninggal, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Ngapain? Masih main-main? Enggak. La'alli a'malu salihan. Mungkin aku bisa beramal saleh. Di situ disebutkan salihan, kata nakirah. Kata nakirah yang menunjukkan bahwa amal saleh apapun ya Allah, kembalikan aku. Amal saleh apapun. Amalu salihan fima taraktu. Untuk aku beramal atas apa-apa yang sudah aku tinggalkan dahulu. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kalla. Enggak mungkin. Enggak mungkin kembali lagi. Kalau sudah waktunya tidak mungkin kembali lagi. Kalau sudah nafas di tenggorokan tidak mungkin kembali lagi. Makanya taubat tetap akan diterima 24 jam, 24 hours oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum nafas di tenggorokan. Kalau sudah nafas di tenggorokan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallah yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum nafasnya di tenggorokan. Kalla, enggak, tidak akan bisa kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya itu yang sering dia ucapkan dulu. Entar ah. Kalimat taswif dalam bahasa Arab, menunda untuk beramal. Ini yang jadi masalah. Mau sedekah, entar deh. Mau sholat sunnah, entar deh. Mau hafal Quran, entar deh. Taswif. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Hambali, abad ke-8 Hijrah, beliau mengatakan at-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda amal adalah modal orang-orang yang bangkrut nanti hari kiamat. Makanya Pak, kalau mau bersedekah, sedekah aja. Jangan nunggu, ngitung dulu. Ntar kalau saya sedekahkan 1 M, nanti gimana ya? Nanti gini. Enggak, sedekahan aja. Siapa tahu setelah sedekah mati. Itu yang disebutkan adalah innaha kalimah huwa qailuha. Itu ucapan yang sering dia ucapkan selama hidup di dunia. Nanti aja deh, nanti aja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah itu ada kehidupan di alam barzakh sampai dibangkitkan hari kiamat. Itu kepastian kematian yang ketiga. Yang pertama, kematian pasti datang, tidak pernah terlambat. Yang kedua, seseorang tidak tahu kapan mati. Yang ketiga, kematian yang ketiga adalah seseorang tidak mengetahui kapan dia mati. Kemudian setelah itu kematian tidak membedakan antara yang sesudah kematian tidak ada waktu untuk beramal. Yang ketiga, sesudah kematian tidak ada waktu untuk beramal. Yang keempat, kepastian kematian pada ikhwan. Saat mati ada namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut adalah rasa sakit saat dicabut nyawa oleh malaikat maut. Semua dari kita akan merasakannya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang termulia, Khalilullah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, kekasih Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa yang telah lalu akan datang, merasakan sekaratnya kematian. Dan ini diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan Aisyah saksi hidup yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Beliau ketika sakit keras, beliau mempunyai kain, kemudian kain tersebut beliau masukkan ke dalam air, kemudian kain tersebut beliau tutup. Kalau sudah merasa sesak, maka beliau buka. Kemudian beliau mengatakan, dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Dan ucapan la ilaha illallah biasanya untuk menahan sakit, dan itu amaliyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sakit, maka bertauhidlah. Kalau sedang sakit, bertauhidlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watul makrub, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam kesulitan, kesulitan penyakit, kesulitan harta, kesulitan keluarga, permasalahan semakin sulit, semakin memuncak, maka doanya adalah doa tauhid. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah Rabbku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka beliau mengatakan, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Dan ini diiyakan oleh Aisyah sebagai saksi hidup ketika Rasulullah SAW meninggal. Karena Rasulullah SAW meninggal, kata Aisyah, mata Rasulullah SAW baina sihri wa nahri. Rasulullah SAW wafat di antara pangkuanku dan leherku, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha,
wallahi ma aghbitu bi mauti bi hauni mauti ahadin ba'da shiddati alladhi ra'aitu min mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah iri dengan mudahnya matinya seseorang setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kepastian yang keempat tentang kematian. Dan kalau ingin tahu Pak, bagaimana rasa sakit sekarat, semua dari kita akan merasakan itu. Saya bacakan beberapa riwayat disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana rasa sakit sekarat yang semua dari kita akan merasakannya. Disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwal Maut wa Umur Al-Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik bagaimana sakaratul maut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang rasa sekarat kematian dengan kebenaran. Setiap yang mati pasti merasakan rasa sekarat tersebut. Itu yang kalian lari darinya. Sekarang coba bagaimana rasa sekarat tersebut. Persiapkan untuk ini nih. Persiapkan untuk sekarat ini. Berkata Umar bin Khattab, sahabat Nabi, manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar. Manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi. Umar berkata kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik waktu itu dalam keadaan sekarat. Beliau mengatakan, "Akhbirni 'anil maut." Wahai Ka'ab, beritahukan kepadaku tentang kematian yang kau rasakan sekarang. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, huwa mithlu syajarat kathiratu syauk fi jawf ibni Adam." Rasa sekarat kematian bagaikan sebuah batang pohon berduri dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. Batang pohon berduri dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. Falaysa minhu 'irq wala mafsil illa wa rajulun syadidudz dzira'ain. Tidak ada urat otot kecuali akan putus dan pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Dia memasukkannya kemudian melepasnya, masukkannya, melepasnya. Fabaka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Seorang Umar menangis yang apabila syaitan ingin berjalan di sebuah gang, ternyata Umar berjalan di gang tersebut, syaitan akan nyari gang yang lain agar tidak ketemu Umar. Saking tegasnya, kuatnya iman Umar bin Khattab. Tapi mendengar rasa sekarat kematian, Umar bin Khattab menangis. Itu cerita disebutkan di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i. Beliau juga menceritakan cerita yang lain ketika Amr ibn As radhiyallahu an, salah seorang as-sabiqun al-awwalun, Amr ibn As radhiyallahu an, dalam keadaan sekarat, maka anaknya yang bernama Abdullah bin Amr ibn As, seorang ahli hadis, bertanya kepada bapaknya yang sedang sekarat, "Ya abati sifna al-maut." Wahai bapakku, sifati kepada kami tentang kematian yang engkau rasakan sekarang. Perhatikan Pak, wallah, kata beliau, bersumpah beliau, dan sumpah adalah sebuah penekanan, sebuah ucapan untuk menekankan pembicaraan. Demi Allah, laka'anna jambayya fi takht, seakan-akan tubuhku yang di samping ini dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Sebelum saya terjemahkan Pak, silahkan tarik nafas dalam-dalam sebelum nanti ini terjadi pada diri kita semua. Dan seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarrum bihi min qadami ila hamati. Dan seakan-akan ada
ranting pohon berduri dipukulkan dari ke bawah kakiku sampai kepalaku. Itulah rasa sakaratul maut. Itu yang kita semua akan hadapi. Itu yang kata Rasulullah SAW, limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari itu siapkan sekarang. Enggak manfaat Pak harta pada saat itu. Enggak manfaat jabatan pada saat itu. Enggak manfaat nasab keturunan pada saat itu. Kenapa? Karena semuanya sendirian. Dicabut oleh malaikat maut sendirian. Diangkat ruhnya ke langit sendirian. Dikembalikan ke dalam alam kuburnya, di alam barzakhnya sendirian. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir sendirian. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dibangkitkan dari hari kiamat sendirian. Setiap dari mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan sendirian. Itu semua hakikat-hakikat kepastian dari kematian. Untuk itu Pak perlu bekal. Bekalnya tadi yang saya katakan, iman, tauhid, tidak mensyirikkan Allah dan beramal saleh. Beramal saleh sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang jadi masalah adalah Ustaz, bagaimana semangat beramal saleh? Ngomong-ngomong sampai jam berapa? Takut kelewatan. Sekarang bagaimana cara beramal saleh? Semangat beramal saleh, tidak malas. Kalau pagi-pagi di depannya ada mushaf Quran, di sampingnya ada HP atau remote televisi. Dia ngambil mushaf. Gimana caranya? Biar semangat beramal saleh. Semangat sholat pada waktunya, berjamaah bagi laki-laki yang muslim dan baligh berakal muqim. Semangat untuk berzikir. Subhanallah, zikir Pak. Saya baca perkataan seorang alim besar di abad ini, abad ke-15 Hijriah, dari kerajaan Arab Saudi, namanya Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berbicara tentang zikir, bahwa zikir itu adalah murni petunjuk dari Allah. Perhatikan perkataannya. Kata beliau, hatta tatayaqqan, sampai engkau yakin, anna dzikra, bahwa zikir itu adalah mas'alatuhu taufiq, permasalahannya adalah petunjuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa min aisaril a'mal. Zikir adalah amalan yang paling mudah. Tidak perlu tenaga, tidak perlu biaya, tidak perlu usaha yang sangat kuat. Zikir paling mudah. Walakin la yadhkurullah illa man waffaqahu Allah azza wa jalla. Tetapi ternyata tidak ada yang berzikir kepada Allah kecuali yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Pak kita di hari Jumat ini mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi? Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsirus salata fihi alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat atasku. Sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan oleh para malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari Pak, kita challenge, kita berikan tantangan untuk diri kita hari ini. Berapa ribu salawat yang kita baca hari ini? Challenge diri sendiri. Gak usah nanya orang lain. Tantangan untuk diri sendiri. Berapa ribu salawat hari ini kita baca? Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Hari ini Pak, sampai nanti maghrib. Dan kita challenge hari ini, terutama bagi yang mukim tidak punya kesibukan, kita challenge hari ini untuk mengamalkan amalan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fi yaumil jum'ah la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu, tidaklah seorang muslim berdoa meminta kebaikan kepada Allah pada hari tersebut, pada waktu tersebut, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan para ulama mengatakan waktu tersebut adalah iltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Cari waktu tersebut, waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat, setelah salat asar sebelum maghrib. Challenge diri kita.
semangat berdoa, masuk ke dalam Masjid Oman atau masjid-masjid lainnya untuk meluangkan waktu sebelum maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi yang dia mukim, tidak ada kerjaan, bukan musafir, tidak ada kegiatan yang menuntut dia di rumah daripada cuma nonton televisi, main HP, pergi ke masjid antara asar dan maghrib, terutama sebelum maghrib. Ada waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana itu bisa kita lakukan? Bagaimana bisa bersemangat untuk beramal saleh? Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, banyak mengingat kematian. Karena tadi salah satu dari 5 kepastian kematian, setelah mati tidak ada waktu untuk beramal, Pak. Enggak ada. Pastikan itu, yakini itu baik-baik. Jadikan itu sebagai sebuah akidah. Setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Walau sedekah 1 sen pun, walau baca Quran 1 huruf pun enggak bisa. Makanya kan ada ayat di dalam surat Al-Munafiqun, fa-as-saddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia agar aku bisa bersedekah. Bersedekah seapapun. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cara yang pertama, banyak mengingat kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Dan orang, Pak, kalau banyak mengingat kematian dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Perkataannya dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat, Pak. Segera bertaubat. Tidak nunda-nunda, antar deh. Yang kebiasaan minum khamar, yang kebiasaan judi, terutama di zaman sekarang judi online, yang kebiasaan berhutang riba. Ya, ada sudah hutang riba, ya, pinjol, pinjaman online digunakan untuk judi online. Itu, Pak, kegelapan di atas kegelapan. Subhanallah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingat kematian, dia akan segera bertobat. Segera bertobat dari malas salat. Segera bertobat dari tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, padahal dia muslim balik berakal, mukim, bukan wanita yang haid dan nifas. Mampu, bukan wanita yang haid dan nifas. Segera bertobat dari tidak mau bayar zakat, padahal dia seorang yang punya harta sampai nisab, muslim, dan dimiliki harta tersebut dengan sempurna melalui 1 haul. Segera bertobat dari tidak mau berumroh, berhaji, padahal dia mampu. Ada hadis yang berbunyi, inna ibadi wassa'tu lahum rizq. Sesungguhnya hamba-hambaku aku luaskan rizkinya kepadanya. Yamdi alaihi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrum. Berlalu padanya 5 tahun tetapi dia tidak mengerjakan umrah atau haji, maka orang ini benar-benar merugi. Yang diluaskan rezekinya 5 tahun lebih tidak pergi ke Mekah, ini rugi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman yang sangat mudah seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ta'jilut taubah. Yang kedua, qana'atul qalb, puas kalbu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah. Nah, ini yang kita cari, semangat untuk beramal ibadah. Maka Pak, coba antum bapak-bapak kita sedang ngobrol gitu ya, asik ketawa-ketawa atau duduk-duduk di kafe ngopi. Kemudian ada seseorang mengatakan, saya mau mati di mana ya? Itu yang tadi ketawa-ketawa giginya sampai kering, itu langsung mingkem, Pak. Itu langsung berpikir. Karena memang itu hadis Rasulullah SAW. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyak sesuatu yang mengingat kematian. Fa innahu ma dzakarahu fi dhiq illa wassa'ah. Tidaklah seseorang mengingat kematian dan dia sedang dalam keadaan kesempitan hidup. Miskin, banyak penyakit, banyak urusan, banyak masalah. Tapi kalau mengingat kematian, jadi lapang dadanya, nyaman nafasnya. Wala yadhkuruhu fi sah illa dhayyaqah. Dan tidaklah dia mengingat kematian dalam keadaan hidupnya nyaman. Nyaman makan, nyaman minum, nyaman bersafar, nyaman macam-macam. Kecuali mengingat kematiannya tersebut akan menyempitkannya. Yang asalnya tadi tertawa-tawa, terbahak-bahak. Saya nanti mati di mana ya? Coba tanya teman yang sedang bertawa berbahak-bahak. Antum nanti mati dalam keadaan gimana ya? Pasti langsung tertunduk. Karena itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, perbanyak melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ada cerita menangis, ada cerita menarik. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i terkenal, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keluar dari rumahnya menjenguk orang yang sakit sampai meninggal. Habis itu setelah meninggal, dia pulang ke rumah. Sesudah dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, dia pulang ke rumah. Dalam keadaan raut wajah yang sudah berbeda. Kata istrinya, wahai Hasan, kita sudah siapkan makan, ayo makan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kulu antum wa sya'nukum. Silakan kalian makan sepuas kalian sana. Ma ziltu asta'id mimma ra'ait. Aku masih saja mempersiapkan dari apa yang aku lihat. Melihat orang dalam keadaan sakaratul maut itu luar biasa, Pak. Kalau seandainya orang sakit sering dijenguk, luangkan waktu untuk menjenguk kaum muslimin yang sedang sakit. Itu melembutkan kalbu kita, menyegerakan kita untuk beramal saleh. Sering-sering pergi ke rumah sakit, terutama para dokter ini, masya Allah, banyak amal saleh yang dia dapatkan kalau berniat. Semestinya orang-orang yang beramal, orang-orang yang sering pergi ke rumah sakit melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka dia banyak beramal. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan. Berziarah kuburlah. Karena itu mengingatkan kita untuk beramal. Habis waktunya. Baik. Di sini jam saya jam 6.35, itu jam 6.45. Baik, satu lagi saya minta waktu 2 menit, boleh ya? Boleh ya, 2 menit ya. Baik. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika di depan kuburan beliau menangis. Lalu para sahabatnya berkata, "Tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabqi min hadha." Wahai Utsman, engkau mengingatkan kami tentang surga, neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika melihat kuburan engkau menangis. Ada apa? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini juga perhatian, menangis karena Allah. Hati-hati yang tidak pernah menangis karena Allah, hatinya keras. Coba Pak, hari Jumat seperti ini Pak, terutama yang tidak punya pekerjaan mengikat dia. Sisakan waktu, pisahkan diri kita dengan alat-alat komunikasi kita, letakkan di luar, masuk ke dalam kamar, bertahanus dengan Allah Subhanahu wa taala, duduk berzikir sampai nangis. Entah itu mengingat nikmat yang Allah pernah berikan,
Entah itu mengingat dosa yang begitu banyak, entah Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau tidak. Dan itu amal saleh yang zaman sekarang sangat diperlukan. Zaman yang sangat mudah orang bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Dzakarallaha khaliyan fafadat ainah." Orang yang menyebut nama Allah dalam keadaan kesendirian, kemudian air matanya berlinang. Tapi ingat Pak, setelah itu jangan bikin status di media sosial. Indahnya berkhalwat sendirian, enggak manfaat itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menangis, Utsman bin Affan menangis hatta yabulla lihyata, sampai jenggotnya yang panjang basah gara-gara menangis. Kemudian beliau bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan, perhatikan baik-baik, kuburan tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisanu min. Yang selamat di kubur pasti fase-fase setelahnya akan lebih mudah untuknya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashadd min. Kalau dia tidak selamat di kubur, dapat siksa kubur, disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang belulangnya menyatu, dipukul oleh malaikat penyiksa kubur dengan mitraqah min hadid, dengan palu dari besi. Kalau seandainya dipukulkan kepada gunung, maka gunung tersebut akan berhancuran. Yang tidak selamat dikubur, maka fase setelahnya lebih sulit untuknya. Jadi sebenarnya seseorang sudah mengetahui dia penghuni surga atau penghuni neraka saat di dalam kubur. Nah, 3 poin itu Pak, cukup insya Allah untuk kita semangat beramal saleh. Yang pertama, banyak mengingat kematian. Yang kedua, sering hadiri orang sakit, terutama orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Yang ketiga, sering berziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan, sesungguhnya dia akan mengingatkan kehidupan tentang akhirat. Mungkin ada yang kelima dan yang keempat dan kelima saya sebutkan. Yang keempat, ingatlah surganya Allah Pak. Dunia yang kita, subhanallah, ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Al-Allama Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ulama besar Arab Saudi di zaman sekarang yang masih hidup. Beliau mengatakan, perhatikan Pak baik-baik, sayandamul insan, manusia akan menyesal, amma qarib, sebentar lagi dia menyesal. Hina intaqala min dari dunya ila daril akhirah, ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kenapa dia menyesal? Annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajrih la yahmilu ma'ahu illa kafanuh. Ternyata harta yang dia usahakan selama hidupnya, gara-gara harta tersebut dia putus hubungan rahim dengan keluarganya. Gara-gara harta tersebut dia kerja sampai pertengahan malam tanpa tidur. Gara-gara harta tersebut dia kadang-kadang tidak pernah berhubungan dengan saudara-saudarinya. Gara-gara harta tersebut dia membunuh orang. Gara-gara harta tersebut dia melakukan kezaliman. Gara-gara harta tersebut dia menghalalkan segala cara. Ternyata harta yang dia usahakan selama ini tidak dia bawa sama sekali, kecuali cuma 2 kain kafannya. That's not make sense. Nggak masuk akal, cuma 2 kain kafan kita kemudian menghalalkan segala cara untuknya. Mana akal kita ya ikhwan? Maka ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kamathali yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali seseorang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan kemudian dia angkat. Yang menetes dari air dari telunjuknya itulah dunia. Lautan itulah kehidupan nikmat akhirat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ada orang menjual akidahnya gara-gara dunia? Itu yang keempat, ingat surga agar kita semangat untuk beramal saleh. Yang kelima, ingat Pak, di dalam surga ada Allah. Nikmat surga yang paling besar bukan bertemu dengan bidadari, bertemu dengan Allah. Yang kalau kita sedang sedih, kita ambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat, kita menadah tangan kepada zat yang kita ibadahi selama ini.
Hafal Quran kita Pak, capek. Saya alhamdulillah 30 juz hafal. Harus murojaah Pak, capek. Menghafal kalamullah. Tapi belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sedang malas untuk beramal ibadah, masukkan tekad ke dalam hati. Saya ingin ketemu Allah. Tuhan yang saya ibadahi selama ini. Tuhan yang ngasih tubuh saya selama ini. Tuhan yang firman-Nya saya hafal selama ini. Saya ingin ketemu Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wallahi Pak, di dunia ini enggak ada apa-apa. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Allah yang memberi kita makan, minum, dan lebih utama lagi Allah yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah bayar Pak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dari sekian miliar manusia dipilih oleh Allah, belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, menjadi umat Rasul SAW, yang dipastikan kalau tetap di atas menjadi umat Rasul SAW sampai mati, dia dapat syafaat Rasulullah SAW. Sebesar apapun dosanya, syafaati di ahlil kabari min ummati. Kata Rasul SAW, syafaatku untuk umatku meskipun dia melakukan dosa besar. Dan itu petunjuk dari siapa? Allah, yang kita belum pernah bertemu dengannya. Mudah-mudahan 5 poin ini, yang pertama mengingat kematian, yang kedua sering menghadiri orang yang dalam keadaan sakaratul maut, yang ketiga berziarah kubur, yang keempat ingat surga, nikmat surga luar biasa, yang kelima ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau seandainya terlalu panjang kajian ini, karena saya belum diberitahu sampai jam berapa. Akan tetapi mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah bagi yang laki-laki nanti kita ketemu lagi pada saat khutbah Jumat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada DKM Masjid Oman yang ada di Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk kita bermajlis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.